sehingga semua penumpang tidak ada yang terselamatkan. Wabah sudah melanda di mana-mana, tidak hanya di kalangan kaum muda, bahkan anak-anak dan kalangan orang tua, hingga di sekolah dan pendidikan. Prostitusi online terjadi tidak hanya di kota-kota besar saja. Yang sangat menyedihkan, orang-orang alim atau ulama di umur yang cukup muda dengan cepat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal ulama adalah cahaya dunia ini. Laulal ulama'u lansorna nasukal bain. Kalaulah bukan karena ulama, niscaya manusia bagaikan binatang. Lantas apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita sejenak merenungkan dan memahami firman Allah surat Ar-Rum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ar-Rum. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat lain juga telah mengingatkan kepada kita bahwa azab dan siksa Allah tidak khusus menimpa hanya pada orang-orang yang zalim di antara kita. Sebagaimana Al-Anfal menerangkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul 'iqab. Dan peliharalah diri kamu dari siksa yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu, dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya. Ma'asyiral muslimin wa jumlatul mu'minin rahimakumullah. Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan hadis dari Ummu Salamah bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza dhahara al-ma'asi fi ummati amarallahu bi'adzabin min 'indihi." Faqultu ya Rasulullah, amma fihim yawma idin unasun sharifun? Qala bala. Faqultu fa kayfa yasna'u bi ha'ula'i? Qala yusibum ma asaban nasu summa yusirruna ila maghfiratin min Allahi wa ridwanihi. Jika timbul maksiat pada umatku, maka Allah akan menyebar azab siksa kepada mereka. Lalu aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah pada waktu itu tidak ada orang yang soleh? Beliau menjawab, ada. Lalu aku bertanya lagi, apa yang Allah perbuat pada mereka? Jawab Rasulullah, Allah akan menimpakan azab pada mereka sebagaimana yang ditimpakan pada mereka, baik kehinaan di dunia maupun kehinaan di akhirat. Lalu bagaimana kita yang hidup di negeri ini, negeri yang banyak terjumpai kemaksiatan, kemungkaran, kezaliman, penyelewengan wewenang, agama dibuat topeng? Adakah kita sudah mengingatkan kepada mereka akan siksa Allah? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha min kulli makanin fakafarat bi an'amillahi fa'adhaqahu Allah libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Dan Allah telah membuat perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya amat tenang dan tentram. Rizkinya datang kepada penduduknya melimpah ruah dari segala penjuru. Akan tetapi penduduknya mengingkari terhadap nikmat Allah. Karena itu Allah menimpakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang telah mereka perbuat. An-Nahl. Ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa menggambarkan betapa Allah akan membinasakan negeri yang penduduknya berbuat maksiat, berbuat zalim, dan mengufuri akan nikmat-nikmat Allah, sehingga Allah menimpakan azab berupa kelaparan dan ketakutan. Bahkan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah bahwa akan ada 5 bencana yang akan menimpa umat ini. Dari Abdullah bin Umar bin Khattab, ia berkata,
Aku adalah salah satu dari 10 orang keluarga Muhajirin yang berada di rumah kediaman Rasulullah Muhammad SAW. Lalu beliau menghadapkan wajahnya kepada kami, wahai kaum Muhajirin, sungguhnya ada 5 perkara dan aku berlindung pada Allah agar kalian tidak menemuinya. Lalu beliau bersabda yang artinya, ada 5 bencana yang akan menimpa umat Islam. Yang pertama, tidaklah muncul perbuatan keji, perzinaan pada suatu kaum hingga mereka melakukan secara terang-terangan, kecuali Allah akan menimpakan wabah dan berbagai macam penyakit yang belum pernah menimpa orang-orang sebelumnya. Yang kedua, tidaklah suatu kaum mengurangi takaran dan timbangannya, berlaku curang, menimbang tidak dengan sebenarnya. Niscaya mereka akan ditimpa tandusnya tanah, paceklik, dan sepanjang tahun, serta berkuasanya pemimpin-pemimpin yang zalim dan bengis. Yang ketiga, dan tidaklah suatu kaum membayar zakat hartanya, kecuali Allah akan menimpakan pada mereka bencana dan tidak diturunkan hujan selama-lamanya. Yang keempat, dan tidaklah suatu kaum mengingkari janji antara mereka dengan Allah dan Rasulnya, melainkan Allah akan mendatangkan musuh-musuh yang bukan dari golongan mereka. Yang kelima, dan selama pemimpin mereka tidak berhukum dengan kitab Allah dan mereka tidak memilih yang terbaik dari apa yang telah diturunkan oleh Allah, maka Allah akan turunkan kesengsaraan, perpecahan di antara mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Demikianlah dengan tegas Rasulullah Muhammad SAW mengingatkan kepada umatnya tentang 5 bencana yang akan menimpa kaum muslimin. Ma'azul muslimin wa jumlatul mu'minin rahimakumullah. Demikianlah tugas singkat yang biasa sampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi umat pribadi dan kita semuanya. Mari kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah menyelamatkan kita semuanya dari berbagai macam malapetaka dan bencana, terutama COVID-19 yang hampir 1 tahun lebih belum kunjung hilang di tanah yang kita cintai ini. Amin, amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Guys, alhamdulillah kami hijrah melaksanakan sholat Jumat. Jadi dua Jumat ini luar biasa, guys. Mengingatkan kita dan informasi banyak musibah yang terjadi di Indonesia, guys. Karena itu kita terus mengevaluasi bahwasanya umat kita, umat ini, terutama bangsa Indonesia, harus benar-benar menjadi pemimpin-pemimpin yang adil dan bijaksana. Dan kita juga harus sadar diri dari kekuatan yang dapat kita ambil intisarinya untuk selalu dekat kepada